ya? Sudah. Ya, Ibu. Ya, bisa Ibu. Nah, sebetulnya masih ada yang seharusnya belum masuk di sini. Sebetulnya saya mau menjelaskan dulu namanya sumber-sumber masalah, ya toh. Nah, dari mana kita menemukan masalah? Harusnya di situ dulu. Nah, nanti kita tapi makanya saya tanya tadi, sudah bisa enggak? Kalau sudah bisa, ya berarti kan enggak perlu lagi. Kan yang paling utama dalam kita bicara tentang metode penelitian, saya ulangi, itu paling ribetnya itu di bicara tentang masalah karena akarnya dari situ. Kalau biasa orang katakan gini ya, kalau kita sudah menemukan masalah, ya, itu dia katakan 50% penelitian kita sudah dianggap selesai. Kalau kita sudah bisa menemukan masalah, ya, artinya bahwa memang masalah itu sangat penting menjadi menjadi hal yang sangat urgent, ya. Judul itu saya ulangi, judul itu tidak terlalu susah, ya. Contoh tadi saya kasih seperti itu ya, toh, bahwa ketika kita sudah menemukan masalahnya, yang tadi saya katakan penjualan, kita sudah temukan itu ada sekian banyak judul yang bisa kita tarik dari situ, ya. Nah, sebelum kita kembali ke masalah itu, permasalahan, saya mau tunjukkan dulu tentang garis besar proses penelitian, ya. Nah, ini kamu lihat. Nah, yang pertama ini adalah masalah penelitian atau masalah pertanyaan penelitian, ya. Itu tadi masalah. Adanya gap atau kesenjangan. Nah, itu sesudah ada masalah ini kan nanti kita akan telah teori yang tadi saya sudah buka, ya toh. Tapi saya belum begitu yakin saudara sudah paham atau tidak, makanya saya kembali dulu ke sini, ya. Jadi setelah tahu permasalahannya, maka di situ mudah kita menentukan ini nanti teorinya. Ya, kita telah teori empiris itu mudah. Ya, jadi yang paling urgent itu saya ulangi adalah di masalah atau pertanyaan penelitian. Yang tadi saya katakan ada dasenya di situ, ya toh. Nah, kalau dasenya kamu sudah bagus, maka tentu latar belakang yang kamu buat nanti itu sudah pasti bagus. Ya, contoh tadi kalau misalnya saya katakan tadi bicara tentang keuangan tadi, ya. Kamu sudah buat ringkasan laporan keuangan terkait dengan judul kamu misalnya analisa kinerja keuangan pada CP ini, ya toh. Nah, kalau sudah ada dasarnya tadi itu yaitu ringkasan laporan keuangan, maka sangat mudah untuk menentukan teorinya. Kenapa saya katakan mudah? Karena kita sudah bisa tahu, contoh misalnya masalahnya tadi itu atau katakanlah ada 3 rasio, ya toh? Berarti teori apa yang kamu harus telah atau masukkan situ? Nah, bisa teori tentang kinerja keuangan, teori tentang rasio-rasio keuangan, teori tentang laporan keuangan. Kenapa kita bisa menentukan teorinya? Karena kita sudah tahu ini masalahnya apa yang kita mau teliti. Ya, itu. Nah, tapi Bapak Ibu ingat bahwa di dalam penelitian itu ada kan penelitian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau penelitian kita contoh misalnya tadi judulnya setelah kita mengetahui masalahnya, kita angkat judul misalnya pengaruh promosi terhadap volume penjualan misalnya. Ya, berarti penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berarti wajib kita membuat atau merumuskan namanya hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah apa? Siapa yang tahu hipotesis? Hipotesis itu kan jawaban sementara secara teori terhadap masalah. Atau orang katakan hipotesis itu adalah dugaan. Nah, contoh misalnya kalau tadi saya dikatakan bahwa judulnya pengaruh promosi terhadap tingkat atau volume penjualan. Kan bisa kita rumuskan misalnya masalahnya, bagaimana pengaruh promosi terhadap tingkat penjualan atau volume penjualan. Nah, kita hipotesiskan. Misalnya kita katakan diduga promosi berpengaruh positif atau signifikan terhadap volume penjualan. Kenapa kita berani menghipotesiskan seperti itu? Karena ada teori yang mengatakan bahwa ketika promosi itu dilakukan, maka volume penjualan itu akan meningkat. Makanya sangat penting saudara kalau menulis, maka yang
paling penting juga adalah harus kaya dengan teori. Tadi saya menguji siapa tadi itu? Adriana. Ya, tahu dia menulis tentang break even point. Jadi judulnya itu analisis break even point sebagai alat perencanaan laba. Nah, ditanya apa itu break even point, dia tidak tahu. Nah, kalau tidak paham teorinya, maka tentu untuk menjelaskan nantinya, mendefinisikannya itu tidak betul atau Anda tidak paham secara baik, nanti juga akan sulit untuk menjelaskan, ya. Apalagi nanti kalau sudah masuk di dalam bab 4 di penelitiannya, ya toh. Angka-angka yang kau dapat itu kan bukan dengan angka itu belum bisa menjelaskan apa-apa tanpa adanya pembahasan. Maka perlu lakukan pembahasan. Nah, apa yang dibahas bergantung kepada teorinya. Ya, contoh misalnya tadi kalau saya katakan promosi terhadap volume penjualan, harus Anda tahu apa sih pentingnya itu promosi. Promosi itu apa? Kenapa suatu perusahaan perlu melakukan kegiatan promosi? Apa tujuannya? Nah, dengan dasar sudah mengetahui teorinya itu, maka kita bisa melakukan pembahasan. Jadi saya ulangi, hipotesis ini adalah jawaban sementara secara teori terhadap masalah. Ya. Nah, ada di sini katakan masalah pertanyaan penelitian itu dibuat adalah pengujian fakta. Ya, artinya bahwa data yang kita akan uji itu adalah data-data yang fakta, data-data yang real. Kita tidak mengada-ngada. Atau ketika kita menganalisa laporan keuangan misalnya, ya datanya harus ada data akurat, ada data laporan keuangan. Bukan kita menulis seperti Peranda tadi bilang, kalau dikasih datanya ini tapi kan itu sah misalnya. Kenapa dikatakan sah? Karena dia kasih dalam bentuk fisiknya. Sama saja kalau penelitian kuantitatif Anda menggunakan kuesioner. Ya toh? Anda menggunakan kuesioner. Kuesioner itu Anda bagi, kemudian mereka isi. Ya, mereka isi itu berarti kan sudah kita mendapatkan apa? Jawaban. Ya, dari siapa-siapa yang punya memang kepentingan dan mengetahui, bahkan bisa memberikan informasi yang lebih bagus terkait dengan permasalahan yang akan kita teliti. Ya, itu hipotesisnya. Nah, pengujian faktanya, data itu diuji berdasarkan data yang ada. Nah, sehingga kita bisa nanti menemukan namanya apa? Hasil penelitian. Dari hasil itu nanti kita buat simpulan. Orang katakan simpulan itu bukan simpulan sampel, tapi simpulan populasi. Ya, simpulan populasi. Ini ada saya apa itu? Siapa itu yang dia mau lari kah kemana? Itu ya, yang terkait itu. Nah, kalau ada pertanyaan terkait dengan itu tadi, sambil saya share materi yang selanjutnya. Ada? Halo? Hello? Ini sudah lumayan yang masuk ini, sudah 50. Oh, belum, masih sama tadi. Ada pertanyaan? Ya? Hey. Halo. Tidak ada, Ibu. Halo, Ibu. Saya pelan saja, yang penting kamu mengerti. Tapi kalau saya pelan tidak mengerti lagi, berarti memang sudah begitu, sudah adanya. Tapi ingat, saya mau bilang bahwa mata kuliah ini kan mata kuliah yang sangat penting terkait dengan tugas akhir kamu. Tapi jangan juga takut maju. Banyak mahasiswa itu, kenapa belum maju? Takut. Terus kalau takut itu berarti kan tidak akan pernah sarjana. Iya toh, mau jalur jurnal kah, mau skripsi kah, kan tetap harus ada proses ujiannya. Kalau jalur jurnal kan sampai di proposal saja. Tapi kalau jalur skripsi berarti mulai dari ujian judul sampai pada ujian tutup, ujian skripsinya. Izin Ibu.
Ya, Ibu kalau jurnal berarti nanti dia ujian apa saja selain proposal maksudnya? yang ngomong ini siapa? Uria ibu. Di kantin rame jadi siapa dalam kamera? Di kantin ramai, jadi padam Siapa kamera. dalam kamera ibu? Karena Rame ibu, anak-anak rame jadi takutnya ibu pikir saya di mana kah? katanya tidak mau datang ke kampus, makanya online. Kalau kamu datang lebih, kita offline. Ibu saya datang karena ada urusan sedikit di kampus jadi ibu. Saya juga di kampus baru saya tahu kalau online ibu. Ya karena permintaannya begitu toh. Tadi ada permintaan. Katanya cuaca lagi apa? Menakutkan. Jadi kita online. Nanti kalau saya tidak online kan apa itu? Kamu ada yang sakit lagi karena kehujanan, bagaimana? Toh? Apa tadi pertanyaan Muria? Saya lupa gara-gara kau. Izin ibu, apa kalau jurnal itu nanti ujian apa saja ibu? Selain proposal mungkin sebelum proposal mungkin apa begitu atau sampai di proposal saja? Langsung ke ini. Ujiannya itu sampai di proposal. Jadi ujian judul, kemudian ujian proposal, selesai. Itu saja. Minta ini. Terus izin ibu, tugas duluan yang saya. kemarin ibu kasih itu kumpul di mana ibu? Atau nanti Kumpul minggu di- depan atau mau titip di prodi? Kumpul di sini, toh saya ada di kampus sini. Oh siap ibu, sebentar baru saya ke ibu kumpul tugas. Ada lagi pertanyaannya? Izin Ibu bisa izin bertanya. Silakan. Ibu, maaf sebelumnya. Saya masih bingung ini perbedaan skripsi sama jurnal tuh gimana ya, Bu? Siapa ini? Perbedaan. Gabriela, Bu. Perbedaan skripsi Perbedaan. sama jurnal. Kalau jurnal itu kan kamu ujian hanya sampai di proposal. Ah? Ya. Nah, kalau jalur skripsi berarti kan kamu ujian sampai di penutup. Jadi ujian judul, ujian proposal, ujian hasil, kemudian ujian tutup. Nah, kalau jurnal kamu hanya ujian judul, ujian proposal. Kemudian nanti akan diajukan jurnalnya, kemudian nanti dipublish. Setelah jurnalnya terpublish berarti dianggap sudah selesai. Itu hanya itu sisi perbedaannya. Dari sisi biaya ya tentu lebih besar kalau jurnal. Tapi kemudahannya ujiannya hanya 2 kali begitu. Baik, Bisa Ibu. dipaham. Jadi kalau jurnal kamu tidak sampai tidak menyusun lagi skripsinya, hasil penelitian, dan penelitian lagi sampai di situ saja. Nanti akan diajukan untuk dibuat jurnalnya, kemudian nanti dipublish. Makanya itu kan biayanya besar. Ya. Gitu. Oke, masih ada? Baik, terima kasih Ibu. Ya. Nah, sekarang saya coba tampilkan lagi bicara tentang masalah penelitian ya, memilih masalah penelitian. Jadi dikatakan masalah yang dipilih untuk penelitian khususnya dalam rangka untuk menyusun skripsi ya atau tugas akhir itu masalah atau fenomena yang mengandung kesenjangan. Saya ulangi, yang namanya masalah itu kan kesenjangan. Ya, ada perbedaan antara itu tadi. Nah, ada kesenjangan.
Nah, kesenjangan itu berarti kan apa namanya itu? Ada yang tidak seharusnya seperti itu. Contoh tadi yang saya sudah jelaskan banyak. Nah, dikatakan kesenjangan adalah ketidakcocokan antara kenyataan dan harapan. Nah, itu dikatakan apa masalah? Suatu yang semestinya menurut kaidah misalnya keilmuan atau kewajaran, ya, ketentuan yang merupakan konsep variabel, teori dan hukum yang berlaku. Itu dikatakan apa? Kesenjangan atau ketidakcocokan. Yang tadi saya katakan perbedaan antara harapan dengan apa? Kenyataan. Kemudian dia katakan masalah tersebut harus disusun menjadi kalimat atau menjadi judul. Suatu kalimat yang singkat, ya, padat, tetapi menyatakan sesuatu spesifik, secara spesifik, ya, inti kandungan di dalamnya yang akan dijadikan judul skripsi atau tugas akhir. Nah, ada di sini ada beberapa jenis variabel, ya. Judul skripsi, tugas akhir mengandung beberapa elemen, ya. Ada dikatakan variabel bebas, ada variabel terikat, atau juga harus ada subjek penelitian dan domisili subjek. Itu kalau subjek penelitian itu terkait nanti dengan kalau nanti masuk pembahasan namanya populasi dan sampel, gitu. Nanti akan lebih ini, ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi saya tidak akan mengulang lagi kita bicara tentang masalah ini, ya. Jadi sengaja saya buat seperti itu. Nah, nanti kalau ke depannya, nah, ini termasuk juga kita bicara masalah, saya ulangi tadi kita bicara tentang latar belakang, gitu. Nah, ini yang harusnya nanti dimuat dalam latar belakang ini, ya. Pertama, pemaparan tentang kenyataan yang ada, ya, berkaitan dengan yang terkandung dalam variabel terikat, didukung dengan fakta atau data atau sumber sekunder. Yang tadi saya jelaskan tadi sama Miranda tadi bahwa kalau misalnya Anda menulis rasio keuangan, nah harus ada ini, ya, data-data yang terkait dengan ini yang terkandung dalam variabel dengan fakta atau data dari sumber-sumber sekunder. Nah, contohnya misalnya laporan keuangan, ini namanya kan data-data sekunder, dimasukkan di dalam latar belakang sebagai data awal, ya, yang menjadi kekuatan bahwa memang ada masalah, ya, memang ada sesuatu yang menarik untuk kita mau cari tahu, untuk kita mau teliti, ya. Kemudian yang kedua adalah paparan tentang harapan, ketentuan, kewajaran. Nah, ini kan tergantung dari Bapak Ibu atau saudara meneliti tentang apa, ya. Jadi di dalamnya harus kita paparkan apa harapannya. Sebenarnya harapannya itu sebenarnya terkait dengan dasolennya yang seharusnya, ya toh. Kemudian paparan tentang di mana letak kesenjangannya atau kenyataan dan harapan tersebut. Jadi ada nanti kamu harus tulis ini dasolennya atau menurut teori yang dikatakan siapa. Bahwa contoh misalnya yang namanya disiplin itu begini bla bla bla. Tapi kemudian fenomenanya atau kenyataan di objek itu begini. Nah, perbedaan antara definisi tadi atau pendapat tadi dengan kenyataan atau fenomena yang kamu lihat itu ada letak kesenjangannya, itu harus dipaparkan. Toh? Kemudian keempat adalah paparan tentang berapa alternatif pemecahan masalahnya. Jadi kita paparkan situ metodenya apa nanti atau dan seterusnya. Paparan tentang pentingnya atau relevansi masalah tersebut diungkapkan. Misalnya, ini perlu nanti untuk bisa menentukan atau mendapatkan jawaban, maka kita harus ada pemecahan yang harus kita utarakan di situ, ya. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh kerangka dalam latar belakang. Jadi ada kenyataan, ada harapan, ya toh, ada kesenjangan, relevansinya jika diungkapkan, kemudian alternatif atau solusi. Nah, ini yang saudara nanti dimuat di dalam, saya ulangi, ini dimuat di dalam latar belakang, ya. Oke. Nanti Bang Nah, ini ada contoh misalnya perumusan masalah. Saya kira tadi saya sudah berikan contoh juga, itu. Ini ada contoh-contoh yang bisa boleh kamu juga buka, ya. Ini contoh perumusan masalah.
ada pernyataan, ya toh, ada pertanyaan. Tidak, yang Ya. penting Kalau permintaan itu pernyataan selesai bentuknya penerimaan begini, masing-masing. kalau pertanyaan itu bentuknya seperti Setuju? ini. Ya, silakan nanti. Itu sih tergantung dari jenis penelitian yang kamu ini. Ya. Nah, kemudian ini adalah rincian masalah yang telah dirumuskan, misalnya harus jelas, tegas, konkret, ya toh, agar memudahkan peneliti atau mencari jawaban. Banyak saja Ya. yang promosi. Komponen suatu fenomena itu misalnya ada wujud dari benda atau zat, ada proses suatu fungsi, sedangkan komponennya itu ada unsur, ada ciri-ciri, sifat. Nah, nanti kamu tinggal hubungkan. Contoh misalnya kamu akan penelitian tentang disiplin pegawai, ya toh. Nah, bisa kamu misalnya, oh pegawai itu banyak yang tidak disiplin. Apa wujudnya? Oh ada dia punya apa? Absensinya banyak, alpanya. Itu namanya wujudnya, fisiknya kita lihat. Iya toh? Oh dikatakan kepemimpinan itu di sana tidak bagus, dia tidak ini kepada apa namanya? Kepada bawahannya. Ada buktinya enggak? Dipaparkan di situ. Ya, harus nyata. Harus bisa dilihat. Ya. Nah itu ya, jadi ada wujud, ada suatu proses, suatu fungsi, ya toh. Ada fungsinya, misalnya kaitannya dengan tugas-tugasnya tidak terlaksana, fenomenanya mana? Nah, seperti itu, ya. Ada unsur apa? Unsur-unsur lainnya, ada ciri-cirinya, ada sifat-sifatnya banyak. Nah, yang dimaksudkan ini adalah dikatakan komponen sedangkan komponennya itu misalnya ada unsurnya, ada ciri-cirinya. Nah, itu perlu pengamatan untuk mengamati. Contoh misalnya Ibu Marcelina ini dia di kantor, dia mengamati ternyata ada masalah di sana. Masalah hubungan kerja dengan sesama misalnya. Kan ada itu judul, pengaruh hubungan kerja terhadap kinerja pegawai. Nah ternyata di dalam ruangan itu sekian itu ada yang tidak bagus suka antara si B, si C, ya toh. Ada yang tidak hubungan kerjanya tidak bagus. Padahal kita tahu bahwa di dalam organisasi itu tidak bisa kita berdiri sendiri karena punya keterhubungan dengan bagian-bagian yang lain. Ketika hubungan itu atau korelasi itu tidak bagus, tidak nyaman, maka tentu itu tidak akan bisa melangsungkan atau tidak akan bisa terlaksana itu kegiatan organisasi seperti itu. Ya. Oke, kira-kira dipaham? Bisa kira-kira dipahami? Bisa, ya? Ibu. Bisa. Nah, silakan nanti terkait dengan permasalahan nanti masing-masing misalnya mengamati di mana nanti penelitian. Kalau misalnya data sekunder misalnya keuangan, ya mulai cari-cari data-data laporan keuangan. Minta laporan rugi laba. Nah, bisa ku analisis itu amati. Oh, ternyata kenapa ya dia punya utangnya ini semakin bertambah, ya toh? Perusahaan ini kira-kira bagaimana dia? Ya, kenapa kira-kira dia punya pendapatannya atau penjualannya ini perusahaan A ini dari laporan keuangan yang kita amati ini ternyata 3 tahun terakhir ini dia mengalami penurunan terus. Nah itu perlu diteliti apanya, kan begitu. Nah kembali ingat teorinya waktu Anda belajar misalnya keuangan 2, Anda bicara tentang rasio-rasio keuangan. Oh jangan-jangan perusahaan ini banyak utangnya, ya toh takutnya nanti dia tidak likuiditasnya tidak bagus, ya toh. Nah itu yang terkait dengan fenomena-fenomena itu. Kalau contohnya tadi itu adalah data-data yang bersifat data sekunder. Tapi kalau penelitian kuantitatif ataukah mungkin pemasaran yang perlu misalnya kamu akan cari tahu bagaimana kepuasan pelayanan konsumen misalnya di salah satu bank, bagaimana pelayanan yang dilakukan yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah. Itu kan menjadi ada dengar isu misalnya ada orang yang bercerita bahwa ternyata di bank misalnya bank BNI itu pelayanannya lamban, bisa pengaruh pelayanan terhadap kepuasan. Yang penting benar kamu dapatkan data, bukan kamu ngada-ngada, Nah itu dikatakan fenomena, ya. Kenapa misalnya katakanlah misalnya di HD itu kok semakin kurang pengunjung misalnya, ya toh ada apa? Nah,
kemungkinan apa, misalnya harganya semakin naik, pelayanan menurun, itu dan lain-lain. Kenapa di Orchid itu banyak orang yang menyatakan bahwa apa namanya ini, banyak produknya yang kadaluarsa, misalnya pelayanan dari pramu apa namanya itu, dia tuh melayaninya kurang bagus. Itu namanya fenomena. Iya loh, itu namanya fenomena. Bukan hanya sesuatu yang yang kita lihat itu hanya kulit-kulitnya, tapi memang benar-benar kita bisa mendapatkan data-data itu karena saya ulangi, itu kepentingannya dalam untuk penyusunan latar belakang. Semakin banyak fenomena yang kita temui, yang kita dapatkan, maka sebetulnya semakin bagus kita punya penelitian, ya. Oke, kira-kira bisa dipaham? Ya? Ya, bisa Ibu. Bisa. Itu sudah jauh sekali saya menjelaskan tentang permasalahan, ya toh? Mudah-mudahan nanti kalau kita masuk di materi-materi selanjutnya, ya